Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, gimana nih kabarnya setelah Hari Raya Kurban? Kolesterol aman? Tensi aman? Apakah ada yang sudah minum obat penurun kolesterol nih? Nah ya, bicara tentang obat, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sering terjadi kesalahpahaman ya yang ada di masyarakat tentang pemanfaatan obat. Nah, di mana dalam pemanfaatan obat sendiri ternyata ada beberapa cara ya, ada tata caranya, mulai dari mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan bahkan membuang. Dikenal dengan istilah dagu sibu, bukan dagu sibu. Dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Nah, bagaimana kita memanfaatkan obat dengan bijak dan benar? Saat ini saya sudah bersama narasumber, seorang apoteker dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur, yang akan membantu kita dalam mengenal lebih dekat lagi tentang dagu sibuan. Kita sapa dulu, ada Kak Retnawati, Sarjana Farmasi. Iya. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini instalasi farmasi ditinggal aman ya? Alhamdulillah baik. Nanti terjadi penumpukan pasien di instalasi farmasi RSPM ini ya? Iya. Oh enggak ya, aman nih ya? Aman. Oke, sebelum kita bicara tentang dagu sibu nih Kak Retno, mungkin kita supaya lebih dekat lagi gitu ya. Kenapa sih harus ada apoteker di setiap fasilitas kesehatan gitu? Apa sih perannya? Iya, memang di setiap instalasi farmasi di fasilitas kesehatan, salah satu contohnya di rumah sakit memang harus ada apotekernya. Berkaitan dengan hak wewenangnya dalam mengelola, tidak cuma mengelola ya, mengelola perbekalan farmasi dan juga memberikan terapi sesuai dengan instruksi dari dokter. Nah, memberikan terapi pun juga tidak hanya serta-merta kita nurut apa yang dituliskan dokter. Sebagai seorang apoteker, kita juga wajib tahu nih apakah obat ini direkomendasikan untuk pasien dengan komplikasi A, B, dan lain sebagainya. Jadi apoteker itu tidak hanya mengabulkan semua yang ditulis dokter, tapi juga memberikan pertimbangan-pertimbangan ketika kondisi klinis pasien itu berbeda dari satu dan yang lainnya. Seperti itu. Oke, ini berarti lebih dari quality control juga gitu ya, nggak hanya cuma obat tuh keluar masuk aja gitu ya, tapi juga cek dan recheck kembali gitu ya, apa yang ditulis oleh dokter, resep-resep. Nah, ini dicek kembali oleh seorang apoteker. Nah, ke dagu sibu nih ya, apa sih sebenarnya dagu sibu? Tujuannya apa sih? Iya, jadi dagu sibu sendiri ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan juga pengawasan obat, terutamanya untuk pasien-pasien yang memiliki obat kronis ataupun obat-obat yang dibeli sendiri, sehingga tidak cuma menggunakan saja, dari mulai mendapatkan hingga membuang atau memusnahkan. Masyarakat ini paham bahwa tidak hanya sekedar membuang saja, tapi juga ada tata caranya. Gitu. Oke, jadi nggak hanya minumnya aja, tapi nanti sampai pembuangannya juga tetap ada tata caranya ya. Oke, kita ulas satu persatu, mulai dari dapatkan. Nah, ini penjelasannya seperti apa nih Kak? Iya. Jadi dapatkan sendiri itu otomatis kalau kita mau minum obat kan pasti akan mikir di mana sih kita bisa dapat obat yang terjamin mutunya, terjamin kualitasnya. Nah, untuk kita mendapatkan obat-obat tersebut, otomatis kita juga harus memperhatikan bahwa di fasilitas kesehatan tersebut juga harus memiliki surat izin atau legalitas dalam beroperasi. Di rumah sakit, di apotek, di klinik maupun di toko obat itu juga kita harus pastikan bahwa fasilitas kesehatan tersebut memiliki surat izin atau legalitas lah dalam beroperasi. Oke, tapi dalam mendapatkan obat tersebut nih, harusnya memang obat-obat itu ada resepnya atau boleh tanpa resep? Ya, nah salah satu yang perlu diperhatikan juga terkait penggolongan obat. Jadi ada beberapa obat yang digolongkan dalam golongan tertentu. Jadi ada 4, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Nah, untuk obat keras dan juga obat narkotika ini adalah obat yang wajib
didapatkan dengan resep. Sedangkan yang obat bebas kita bisa menemuinya di apotek-apotek atau toko obat, atau mungkin saja juga warung seperti obat paracetamol, obat demam, obat diare. Lalu untuk obat bebas terbatas, ini bebas dibeli tanpa resep tapi dalam jumlah yang terbatas dikarenakan ada beberapa perhatian atau warning yang perlu diperhatikan. Jadi harus tetap ada campur tangan dari farmasinya di situ. Oke, jadi lebih aman memang belinya di apotek gitu ya. Nah, apalagi yang suka belanja online nih ya, apalagi kalau obat yang bisa dibeli tanpa resep. Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena kualitasnya kita juga tidak tahu gitu ya. Secara fisik seperti apa, apakah memang obatnya itu palsu atau tidak. Nah, kemudian expirednya seperti apa. Nah, ini juga harus berhati-hati gitu ya. Lebih baik ya belinya di apotek yang legal, yang memang ada apotekernya gitu ya Kak Retno ya. Nah, oke. Kemudian tadi sudah dapatkan nih. Nah, gunakan. Ya, seperti apa nih penjelasannya? Jadi gunakan ini sama seperti tadi bahwa kita itu juga harus memahami cara penggunaan obat yang benar. Salah satu contohnya adalah kita harus memperhatikan aturan pakainya. Aturan pakainya. Setelah kita tahu aturan pakainya, kita akan mengetahui waktu pemberian obat atau waktu untuk mengkonsumsi obat. Jadi banyak sekali yang salah paham mengenai aturan pakai sehari 3 kali atau pagi, siang, sore gitu. Karena paginya tiap orang bisa berbeda-beda. Bagi saya jam 10 masih pagi, tapi jam 7 kan juga pagi. Betul. Jadi sekarang untuk aturan pakai itu kita tekankan pada tiap 3 jam tiap 8 jam sekali, tiap 6 jam sekali sehingga interval waktu pemberiannya juga lebih tepat. Diharapkan bahwa efek terapi yang didapatkan bisa sesuai dan sesuai dengan target terapinya. Selain itu untuk menggunakan obat ini jangan pisahkan obat dengan kemasannya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh biar ingat dibuka semua wadahnya lalu dijadikan satu, yang pagi ini, yang ini. Nah, itu akan resiko terlupa atau kebingungan nanti ketika menggunakan dalam jangka yang waktu lama terutama. Setelah itu juga untuk obat-obatan dengan perhatian tertentu. Contohnya adalah antibiotik. Ini antibiotik harus sampai habis. Nah, kadang nih Bapak Ibu yang mungkin yang punya anak ke dokter nih dapat antibiotik, terus badannya enakan sedikit, baru 2 hari 3 hari, aduh stop semua. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Iya. Merasa kesindir deh saya. Jika ada keterangannya harus sampai habis, maka harus dihabiskan sekalipun si anak ini atau si pasien ini sudah memiliki sudah membaik ya. Iya. Dan juga ada juga obat-obat tertentu yang ada perhatiannya, contohnya adalah obat kumur. Kadang orang berpikir ini dikumur aja apa sambil ditelan ya, atau dikumur aja dibuang atau gimana. Nah, itu salah satu peran apoteker juga di situ, memberikan informasi dan juga edukasi mengenai penggunaan obat. Oke, nah Kak Retno, tapi dalam penggunaan obat sendiri, yang sering masyarakat itu salah selain tadi ya cara minumnya mungkin karena pagi, siang, sore gitu ya, tiap jam 7 nanti udah minum, nanti siangnya jam 11 itu kadang udah minum gitu ya, jam 3 udah minum. Nah, kesalahan-kesalahan seperti apa yang terjadi di masyarakat selain hal-hal mungkin cara minum, waktunya gitu? Paling banyak itu aturan pakai, memang waktu pemberian. Dan juga yang paling sering itu adalah mereka menggunakan obat itu dengan prinsip katanya tetangga saya gitu. Nah, itu yang sangat dihindari, yang perlu sangat dihindari dengan menggunakan obat orang lain walaupun gejalanya sama. Nah, itu yang paling sering terjadi di masyarakat karena mungkin masyarakatnya hidup bertetangga dekat sehingga ketika ada gejala yang sama mereka mikir bahwa oh itu bisa kok, pasti aku bisa gitu. Tukar informasi ya, padahal itu belum tentu benar. Benar sekali. Ya, paling banyak masyarakat seperti itu. Kalau untuk penggunaan beberapa obat seperti device inhaler memang diperlukan edukasi lanjutan sih, edukasi yang berulang kali terutama untuk pasien-pasien yang sudah lansia memang iya. Tapi ada nggak sih efeknya, seberapa penting sih aturan pakai itu memang harus dipatuhi gitu? Seberapa pentingnya ini berkaitan dengan fungsi absorpsinya dari obat itu tersendiri ya. Jadi dari bahan aktif itu tersendiri. Jadi bahan aktif dari obat itu ketika masuk ke tubuh itu kan mengalami proses administrasi, absorpsi, metabolisme. Nah, ketika obat itu dalam
harus diminum dalam 8 jam, tiap 8 jam. Jadi ketika 8 jam itu diharapkan grafiknya sudah naik, terus dia turun dosisnya. Tapi ketika belum 8 jam, dia 6 jam. Jadi ketika masih naik gini, ditambah lagi naik. Jadi toleransi dosisnya tuh semakin tinggi. Nah, ini efeknya mungkin nggak secara langsung, tapi efeknya bisa di hari tua nanti atau di jangka panjangnya nanti. Oke, yang sebelumnya minum obat ini itu sembuh, ternyata waktu minum kembali, nah ini sudah ada resisten gitu ya. Oke, karena cara minumnya juga keliru gitu ya. Nah, tadi bicara tentang antibiotik nih. Ini kan kadang kita juga bisa ya beli antibiotik di toko obat gitu tanpa adanya resep. Nah, tapi ini bahaya nggak sih, Kak Retno, untuk kita beli antibiotik sendiri tanpa resep gitu? Sangat bahaya. Jadi makanya di Kementerian Kesehatan mungkin ada salah satu gagasan atau program edukasinya adalah gunakan antibiotik dengan bijak. Karena memang seperti itu. Jadi dengan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai tidak sesuai dengan indikasi, maka akan menyebabkan resistensi obat itu tadi. Jadi kita kan tidak berdoa nantinya akan memiliki penyakit yang sulit ya, tapi ketika orang tersebut menggunakan antibiotik dengan tidak bijak, lalu suatu saat nih lagi apes-apesnya kecelakaan, harusnya antibiotik itu tuh udah bisa menyembuhkan, tapi karena adanya resisten, jadi dia tidak bisa sembuh dengan antibiotik tersebut. Akan sangat membahayakan ketika antibiotik itu adalah antibiotik alternatif terakhir. Kalau sudah kumannya sudah bandel, ya sangat sulit untuk disembuhkan nantinya. Oke, itu ya lebih baik bijaklah dalam mengkonsumsi antibiotik gitu ya, karena meskipun bisa dibeli secara resmi gitu ya di toko-toko obat, nah ini ternyata juga harus memperhatikan cara penggunaan nih. Jadi memang harus lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi antibiotik. Nah, Kak Retno, di dalam kemasan sendiri itu kan biasanya ada tulisan efek samping gitu ya. Nah, itu kalau misalnya nih ada yang mengalami efek samping di dalam kemasan itu, salah satunya mungkin pusing atau mual. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih? Jadi efek samping itu ada dua. Jadi efek samping yang tidak diinginkan dan juga efek samping yang merupakan efek samping yang selalu akan muncul di obat tersebut. Nah, ketika efek samping yang ditunjukkan di kemasan itu adalah efek samping yang memang muncul karena bahan obat tersebut. Nah, umumnya sebenarnya tidak disarankan untuk minum obat mengobati efek samping, karena memang itu kan sudah hal yang normal, hal yang wajar sebenarnya. Cuma kalau semisal obat tersebut adalah obat-obat yang harus digunakan, misal obat wajib gitu, dikonsulkan kembali ke dokter. Tapi kalau untuk obat-obat yang kita beli sendiri nih, ternyata kok aku mual parah, gini-gini, nanti bisa dikonsulkan aja ke apoteknya atau ke dokternya mungkin, sehingga bisa disubstitusi ke obat yang lain. Gitu. Iya. Jadi memang kadang kondisi-kondisi tertentu ada yang itu merasa dosisnya terlalu tinggi, akhirnya kan merasa jantungnya berpacunya lebih cepat gitu-gitu ya, karena ya. Nah, oke, jadi memang kalau mengkonsumsi obat lebih baik ya memang menggunakan resep kita ya dari dokter ataupun dari fasilitas kesehatan. Nah, untuk obat herbal sendiri nih, Kak Retno, bagaimana pandangan seorang apoteker? Apabila memang masyarakat itu percaya obat herbal itu lebih aman dari obat kimia. Iya, sebenarnya banyak yang salah paham terkait bahwa obat tersebut itu bisa menyembuhkan. Karena pada dasarnya semua obat herbal itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Jadi hanya memelihara, mengurangi gejala. Nah, itu yang mungkin karena hidup bertetangga, jadi katanya obat itu oke, coba deh diminum gitu. Kamu nggak capek minum obat kimia dari dokter, kan biasanya gitu kan. Nah, kalau pandangan kami sebagai apoteker tidak ada salahnya obat herbal itu, tapi pada dasarnya obat herbal itu sebagai support sistemnya aja. Iya, support system, karena mereka dari bahan-bahan herbal, bahan-bahan yang diformulasikan untuk bisa mencegah, memelihara kesehatan atau mengurangi gejala. Untuk menyembuhkan, memang mau nggak mau kita akui bahwa obat kimia itu masih mendapatkan peranan yang paling penting dalam penyembuhan. Seperti itu. Jadi memang dari obat herbal sendiri juga harus pintar dan bijak dalam memilah-memilih gitu ya, karena ada
obat herbal yang dijual bebas di pasaran, ada juga yang memang sudah ada bersertifikasi gitu ya Kak Retno ya. Iya. Nah, juga harus hati-hati soalnya sekarang sedang marak juga obat herbalnya tuh dicampurin obat kimia. Jadi kerasanya sembuh tuh karena ada obat kimianya sebenarnya. Nah, itu justru akan membahayakan karena otomatis kerja organ kita ketika melakukan metabolisme, absorpsi akan lebih keras 2 kali karena harus mengabsorpsi obat herbal dan juga obat kimianya. Oke, ginjalnya ini sangat bekerja sangat keras gitu ya. Benar. Jadi memang harus bijak lagi ya apabila memang kawan Diska ini mau mengkonsumsi obat herbal nih, mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi daripada nanti ternyata tidak menyembuhkan tapi malah menambah penyakit yang lainnya gitu ya. Nah, Kak Retno, tapi boleh nggak sih ketika seseorang itu mengkonsumsi obat kimia tapi juga dibarengi dengan obat herbal? Sebenarnya kalau seperti ini harus dikonsultasikan dengan dokternya dulu. Jadi mungkin untuk obat orang-orang yang gangguan ginjal akan sangat dihindari. Karena otomatis itu dia fungsi ginjalnya akan bekerja lebih keras karena obat herbal ini kan bukan bahan aktif yang ada gugus fungsinya seperti obat kimia. Ya, ada mereka cuma dengan bentuk yang sangat berbeda dengan obat kimia. Seperti yang saya sampaikan tadi, obat herbal itu sebagai support system. Jadi kalau semisal obat kimianya ini bukan penyakit obat kronis atau degeneratif, mungkin bisa ditambahkan. Jadi seperti obat yang hanya untuk menunjang kesehatan saja tidak masalah. Iya, gitu. Boleh. Atau biasanya memang ada beberapa obat herbal yang mensupport kesehatan seperti kesehatan lambung gitu ya. Jadi obat kimianya tetap diminum, obat herbalnya juga tetap diminum. Tapi memang perlu pertimbangan dari klinisi atau dari dokter sih apakah obat yang didapat pasien itu bisa digabung dengan obat herbal. Jadi memang tetap harus konsultasi ya lebih baiknya ya, jangan sembarangan minum obat, apalagi obat herbal yang dibeli secara online. Apa kata tetangga? Nah itu karena di tetangga cocok belum tentu di kita cocok gitu ya. Nah Kak Retno, biasanya anak-anak itu kan susah ya minum obat, apalagi kalau baunya agak nyengat gitu ya. Nah ini boleh nggak dicampur makanan atau minuman gitu? Kalau untuk obat mungkin di dalam bentuk puyer ya. Jadi kalau untuk puyer sendiri sangat dianjurkan untuk menggunakan air putih biasa, dianjurkan. Kalaupun dicampur makanan dan minuman, kita harus memastikan bahwa yang dicampur di makanan atau minuman itu harus habis. Jadi kadang nih ibu-ibu karena susah nih dicampur ke botol susu ya nggak apa-apa, tapi susu dalam botol itu harus habis karena satu puyer itu kan 1 dosis. Kalau misal nggak habis, kalau susunya tidak habis, otomatis dalam 1 bungkus puyer 1 dosis itu kan tidak bisa diserap semua. Iya. Ataupun kalau dicampur makanan dalam 1 sendok, kalau sendok itu habis ya berarti nggak masalah sih sebenarnya itu. Oke, boleh-boleh aja ya. Dicampur susu boleh ya berarti ya? Kalau susu formula lebih baik dijeda saja. Dihindari. Agak tricky kalau anak-anak sebenarnya. Tapi memang kalau untuk makanan dan ASI masih bisa. Cuma kadang begini, karena ASINya atau susunya rasanya beda karena dicampur obat, terus anaknya jadi nggak mau nyusu lagi gitu ya. Jadi trauma ya? Iya, agak susah tuh di situnya. Jadi makanya kita selalu menganjurkan anak-anak untuk dengan air putih aja atau bisa dengan madu, misal madu atau air yang sedikit gula gitu. Jadi itu ya, jangan dicampur susu formula karena nanti mungkin juga akan penyerapan obatnya sendiri ke dalam tubuh ini juga akan terganggu gitu ya. Nah tapi orang tua ini kan seringnya minum obat itu pakai teh ya, pakai teh manis kadang gitu. Nah ini boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Ibu saya ya tolong. Sebenarnya tidak boleh karena teh sendiri itu juga memiliki bahan aktif yang menyerap atau mengikat bahan obat gitu. Jadi harusnya nih dosisnya 100 ml karena ada tehnya kan otomatis karena sudah diikat nih digondeli sama teh jadi dosisnya berkurang 20 ml. Secara tidak langsung kita nggak paham kan dosisnya seperti apa, tapi berdasarkan penelitian seperti itu. Makanya teh kan sangat berguna kalau orang diare ya, karena dia ngikat bahan racun-racunnya itu, jadi nggak diare lagi gitu. Tapi kalau untuk obat, minum obat ya memang lebih baik air putih gitu ya.
Ibu saya mungkin nonton ya. Susah sekali ya karena sudah terlanjur kebiasaan gitu ya. Iya. Kalau minum obat pasti minum teh, pakai teh. Nah ini agak-agak Emang biasanya susah kalau ya. ibu-ibu tuh nggak ini ya, nggak terlalu nurut kalau sama anaknya. Nurutnya betul. kata orang lain biasanya. Oke, nanti kita konsultasikan ya. Nah, karena obat itu kan banyak ya jenis dan bentuknya. Nah, seperti tablet, mungkin sirup, puyer tadi disampaikan. Apakah dalam penggunaannya sendiri juga sama mungkin? Atau selama belum expired pokoknya boleh aja diminum gitu? Jadi kalau untuk sediaan farmasi sediaannya beda ya, bentuk Oke. sediaannya beda. Otomatis dengan penggunaan juga yang berbeda. Jadi kalau di farmasi itu ada yang namanya beyond use date. Jadi beyond use date itu adalah waktu atau masa penggunaan setelah obat itu diracik. Jadi kalau expired date kan yang obat dalam kemasan nih, dia akan utuh karena ada kemasan primernya. Tapi kalau beyond use date itu khusus untuk obat-obat yang diracik. Otomatis untuk expirednya sendiri akan berbeda untuk obat yang kapsul racikan dengan sirup kering. Iya, jadi sirup kering dan juga sirup kemasan biasa itu akan berbeda. Gitu. Oke, untuk apakah dalam perbedaannya ini selama obat itu belum berubah warna atau baunya itu masih boleh digunakan atau memang ada masa-masanya? Mungkin kalau sirup itu hanya setelah dibuka hanya boleh seminggu gitu, gimana nih? Iya, jadi kalau yang berubah warna, rasa, bau itu kan sudah rusak berarti ya. Jadi selama kalau obat dengan expired selama tidak ada perubahan warna, bau, rasa itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk obat-obatan yang seperti racikan itu maksimal penyimpanannya itu 1 bulan. Tetapi kurang dari sebulan ternyata sudah baunya, rasanya, warnanya berubah, berarti obat tersebut rusak dan tidak boleh dikonsumsi. Seperti itu. Untuk sirup sendiri setelah dibuka, kita kan kadang anak-anak itu flu gitu ya. Kita belikan sirup, kemudian diminum baru 2 hari gitu kan masih ada sisa nih. Nah, itu boleh disimpan selama masa expirednya itu masih berlaku atau memang nanti setelah 2 minggu dibuang gitu gimana? Kalau untuk sirup kemasan sendiri itu maksimal 30 hari setelah dibuka dan itu pun nyimpan ketika tidak ada instruksi khusus berarti simpannya di suhu ruang. Soalnya kadang ibu-ibu nih salah, sirup biar awet dimasukin kulkas gitu. Nah, itu justru salah sebenarnya. Ini kayak jus aja ya. Jadi mikirnya kalau dingin jadi dia tambah awet gitu. Jadi tidak sama sekali. Jadi kalau untuk sirup kemasan 30 hari setelah dibuka itu sudah melewati masa beyond use date-nya gitu. Kalaupun kurang 30 hari sudah berubah warnanya, berubah rasa, baunya, berarti sudah tidak bisa digunakan. Maksimal 30 hari setelah dibuka. Iya. Apakah obat tetes mata itu juga termasuk? Karena kan obat tetes mata itu kan ini ya, kita kan makainya kan cuma sekali, 2 kali aja. Habis itu ya udah gitu. Jadi ada 2 bentuk obat tetes mata, yang botol dan juga yang mini dose yang kecil-kecil gitu. Satu strap gitu kan. Kalau yang mini dose itu kan karena dia satu ampul itu 1 dosis, ya. Jadi yang belum terbuka mengikuti masa expirednya. Kalau obat tetes mata juga sama maksimal 30 hari. Karena untuk sediaan mata itu adalah sediaan steril. Ya, jadi area mata kita adalah area paling steril di tubuh. Jadi makanya untuk mata itu kan sangat sensitif. Jadi untuk sediaannya pun juga harus diperhatikan. Jadi maksimal 30 hari. Kalaupun tidak ada instruksi khusus, maka disimpannya juga di suhu ruang. Nggak harus disimpan di kulkas, tiba-tiba ditetesin jadi dingin matanya ya. Jadi memang dalam untuk penggunaan sendiri juga harus memperhatikan expirednya gitu ya. Dimana yang sirup, kemudian obat tetes mata itu tadi juga harus jangan eman-eman gitu ya, mentang-mentang masih banyak eman-eman ya, jangan dibuang. Ternyata memang harus dibuang setelah 30 hari setelah dibuka gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang cara mendapatkan, kemudian menggunakan. Nah, ini simpan. Nah, ini seperti apa nih Kak Retno? Jadi setelah kita mendapatkan, setelah kita gunakan, lalu kita simpan. Oke. Nah,
di penyimpanan obat sendiri tuh kenapa sih kok kita harus menyimpan dengan baik? Sebenarnya seperti itu ya. Karena memang penyimpanan obat yang baik ini pun akan mempengaruhi kestabilan obat tersebut. Jadi kalau obat tersebut stabil, otomatis efek terapi atau efektivitas obat tersebut juga terjamin. Jadi sesuai dengan dosis yang diberikan. Jadi sesuai dengan efek terapi yang diharapkan oleh obat tersebut. Sehingga kita perlu memperhatikan penyimpanan obat. Pada dasarnya rata-rata sebagian besar obat itu disimpan di suhu ruang. Di suhu ruang ini pun juga tidak, ya sudah di suhu ruang di ruang tamu ditaruh gitu aja enggak. Tapi juga harus memperhatikan suhu ruang sebenarnya di bawah 25 derajat. Tetapi kalau di rumah tangga biasa ini pasti tidak tercapai. Sehingga yang harus diperhatikan juga tidak boleh terkena sinar matahari langsung, tidak boleh terlalu lembab, tidak boleh terlalu panas. Pokoknya yang ekstrim itu sangat dihindari. Lalu ada beberapa obat yang memang instruksi khusus harus disimpan di suhu sejuk atau 2-8 derajat. Ini pun juga harus diperhatikan. Jadi kalau di kulkas diberi wadah dulu terpisah sehingga mengurangi kontaminasi dari makanan atau bahan yang disimpan di kulkas. Jadi nggak cuma asal naruh gitu loh. Iya. Jadi memang cara penyimpanan sendiri juga perlu diperhatikan ya. Cara baca di petunjuknya di kemasan gitu kan pasti ada ya cara penyimpanan. Kalau memang sejuk ya berarti boleh dimasukkan kulkas. Tapi kalau memang di suhu ruang ya tidak perlu dimasukkan kulkas karena nanti terjadi kontaminasi atau bahkan nanti mengurangi penyerapan dari obat itu sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau untuk buang sendiri nih Kak Retno, tata caranya seperti apa sih? Kadang kan kita kalau udah expired ya udah buang sampah gitu aja gitu ya. Ini apa ini harus dihancurkan terlebih dahulu. Jadi kalau membuang obat itu 2 obat yang harus dibuang itu adalah obat yang telah melewati masa expired dan juga obat yang rusak tadi, berubah warna, berubah bau, berubah rasa. Pada prinsipnya adalah membuang obat itu harus diubah ke dari bentuk aslinya. Jadi misal nih dari tablet ya dihancurkan dulu biar jadi serbuk kan berubah. Nanti dikira puyer. Enggak ya? Enggak dong. Karena harus dibuang dengan kemasannya. Iya. Jadi dibuang, dilepas dari kemasannya, lalu kita ubah bentuknya jadi puyer seperti itu. Lalu kemasannya pun juga harus kita hancurkan dengan mungkin digunting secara zigzag atau seperti apa. Karena kalau penyimpanan yang tidak benar itu resiko penyalahgunaannya tinggi dan juga mungkin aja tidak sengaja diminum oleh orang lain gitu. Salah satu contohnya tuh juga ini yang paling sering tuh mungkin yang sirup ya. Jadi ya sudahlah asal buang gitu aja. Nah, kalau sudah sirup, cairan mau diubah bentuk apa lagi kan udah cair, nggak mungkin dipadatkan kan. Jadi masyarakat bisa mengubahnya dengan melakukan pengenceran ke sirup tersebut. Jadi dicampur air dulu, lalu dibuang di pasir atau tanah, lalu tanah tersebut dibuang bersama sampah yang lainnya. Nah, yang jadi perhatian juga nih kalau untuk membuang antibiotik. Nah, ini tuh juga karena antibiotik sama tadi ya, ada program resistensi obat juga. Antibiotik ini juga dibuangnya harus dihancurkan terlebih dahulu, terpisah dari kemasannya, lalu harus dibuang bareng kemasannya. Jadi serbuk obatnya itu bisa dicampur dulu ke tanah, lalu kemasannya kita hancurkan juga, lalu kita bisa di kantong sendiri untuk dibuang, seperti itu. Jadi memang tidak boleh asal buang ya, takutnya nanti dari pemulung ataupun orang-orang yang ini dimanfaatkan diminum, nah ini ternyata sudah expired, sudah meskipun belum expired ternyata dalamnya sudah rusak. Nah ini untuk menghindari hal-hal tersebut, nah lebih baik memang ternyata ada tata caranya dalam membuang, dirusak dulu kemasannya atau diubah bentuknya. Nah ini kalau sirup ya dibuang di tanah, nah nanti tanahnya jangan jadikan pupuk ya. Bisa dibuang di tempat sampah gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Retno, terakhir nih, pesan untuk masyarakat nih terkait dalam penggunaan obat sendiri supaya lebih bijak lagi. Jadi masyarakat Madiun dan sekitarnya jangan lupa bahwa ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi terkait obat, apapun Bapak Ibu bisa menanyakan ke apoteker atau tim farmasi di fasilitas kesehatan yang Bapak Ibu datangi. Jangan lupa juga di program Kementerian Kesehatan juga ada program Tanya 5O. Jadi Tanya 5O. Jadi
apa saja sih yang perlu saya tanyakan kalau saya mendapatkan obat? Jadi percayakan kepada kami para apoteker dan juga tim farmasi untuk mendapatkan berbagai informasi terkait obat-obatan. Oke, jika ingin menanyakan informasi lebih lanjut tentang obat, nah ini silahkan ya kunjungi IG-nya RSPMRS Paru Manguharjo. Di situ lengkap. Nah, ataupun ingin berobat, nah silahkan juga kunjungi IG-nya RSP Manguharjo. Gitu. Terima kasih Kak Retno Terima atas kasih. waktu yang sangat-sangat berharga sekali hari ini. Kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa karena ini hal yang sering terjadi ya, kesalahpahaman tentang penggunaan obat ini sering terjadi di masyarakat. Nah ini hari ini kita sudah mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat luar biasa tentang cara penggunaan obat yang baik dan benar. Semoga kawan Diska ini juga lebih bijak lagi dalam memanfaatkan obat, tidak sedikit-sedikit antibiotik ya, nanti jadi resistensi kita sendiri yang akan susah ya, gitu. Karena obat yang orang lain minum cocok belum tentu di kita juga cocok gitu ya. Jadi memang harus lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi obat. Oke, jangan lupa untuk konsultasi ataupun ingin berobat di RSP Manguharjo, kunjungi IG-nya RSP Paru Manguharjo, Kota Madiun gitu ya. Kok Kota Madiun, RSP Manguharjo Madiun ya. Nanti saya salah dimarahin sama kakak admin ya. Oke, stay healthy dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari. Jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di Promkes Kota Madiun dan YouTube kawan Diska. Sampai jumpa di info sehat selanjutnya. Bye-bye.